Pernah nggak kamu berpikir kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Apakah hanya untuk dibaca, dihafal, dan dilombakan? Ternyata di balik setiap ayatnya, Al-Quran menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekedar kitab suci, tapi tameng pelindung bagi manusia dan kehancuran dunia. Di video kali ini, aku akan ajak kamu memahami bagaimana Al-Quran menjaga kita dari kehancuran, bukan cuman secara spiritual, tapi juga dunia nyata. Sebelum kita mulai, klik dulu like, komen, dan subscribe biar semakin banyak hati yang tersentuh dan kembali kepada Al-Quran. Pernahkah kamu merasa dunia ini makin kacau? Banyak perang, fitnah, keserakahan, bencana, dan kehilangan arah. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang suatu masa orang-orang hanya mengenal Islam dari namanya dan Al-Quran dari tulisannya. Saat manusia mulai menjauh dari Al-Quran, saat itulah kehancuran mulai perlahan datang. Karena Al-Quran bukan sekedar bacaan, ia adalah pedoman hidup yang menuntun akal, hati, dan arah manusia. Al-Quran itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Saat kita gelisah, saat hati terasa kosong, saat dunia menekan, ayat-ayat Allah datang menenangkan. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah yang hampir putus asa karena dosa-dosanya. Tapi begitu ia mendengar ayat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Air matanya jatuh, ia berubah dan hidupnya jadi tenang. Al-Quran tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan. Bukan hanya hati, Al-Quran juga melindungi kita secara ilmiah. Contohnya ayat tentang laut yang tidak bercampur. Antara keduanya adalah batas yang tidak dilampaui oleh masing-masingnya. Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Ilmuwan baru membuktikan hal ini ratusan tahun kemudian, bahwa memang ada lapisan batas antara dua laut yang berbeda kadar garamnya. Ini bukan kebetulan. Al-Quran menjaga manusia dari kesombongan, mengingatkan bahwa ilmu sebesar apapun tetap berasal dari Allah. Coba bayangkan dunia tanpa Al-Quran, tanpa petunjuk, manusia akan berbuat sekehendaknya. Lihatlah, banyak orang mencari kebahagiaan di tempat yang salah, padahal Al-Quran sudah memberi jawaban yang jelas. Rasulullah bahkan pernah berkata dalam doanya, "Ya Rob, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan." Surat Al-Furqan ayat 30. Kata mengabaikan di sini bukan hanya tidak membaca, tapi juga tidak mengamalkan, tidak menjadikan pedoman. Saat manusia lupa pada ayat, maka Allah biarkan ia tersesat dalam pikirannya sendiri. Tapi bagi yang dekat dengan Al-Quran, ada janji besar dari Allah. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Bayangkan, saat semua amal ditimbang, Al-Quran yang kita baca, meski satu ayat sehari, akan membela kita di hadapan Allah. Di saat tak ada yang bisa menolong, Al-Quranlah yang berdiri di sampingmu. Teman-teman, dunia ini mungkin akan terus berubah, tapi Al-Quran akan selalu menjadi cahaya yang tak padam. Kalau hari ini kamu merasa jauh dari Allah, mulai saja dengan satu ayat, karena dari satu ayat bisa lahir perubahan besar dalam hidupmu. Jangan lupa, sempurna baru baca Al-Quran. Justru bacalah Al-Quran agar hidupmu menjadi sempurna. Kalau kamu merasa video ini menenangkan hati, klik like, tulis di komentar ayat Al-Quran yang paling kamu cintai dan share ke temanmu. Siapa tahu dari satu klikmu ada hati yang tersentuh dan kembali pada Allah. Semoga kita semua dalam lindungan Al-Quran, cahaya yang tak pernah padam. Thank you.